Sebelah sisi di kanan dan kiri. Prosesnya akan seperti ini, RAM. Adalah melakukan uji berkala untuk kendaraan yang wajib dilakukan. Item yang ada terpasang di kendaraan ini nanti kita bisa buka terhadap apa isi yang menjadi kewajiban di dalam pemeriksaan teknis dan naik jalan kendaraan motor yang nantinya dilaksanakan di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Proses pengambilan emisi sampai dengan side slip, berat, rem, lampu maupun sound level hingga akhirnya dikeluarkan kartu. Nanti kita bisa sama-sama hitung berapa menit pengeluarannya. Oke. Karena alat uji ini adalah alat uji berbentuk alat uji yang berdasarkan dari diesel, otomatis yang kita ukur adalah kepekatannya, yaitu COHC-nya. NO-nya atau kepekatannya, smoke-nya. Ya. Sambil tim ada yang melakukan smoke tester, yang berikutnya ada yang juga melakukan foto. Pengambilan foto diambil dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Pengambilan bentuk smoke itu menggunakan digas. Kenapa? Karena campuran paling jenuh untuk mobil diesel adalah ketika dia digas full throttle. Berbeda dengan bensin yang campuran paling jenuh ada di idle throttle. Seperti itu. Yang memang impor, tapi semuanya ini dibangun di karoseri dan sudah dilakukan uji juga Pak, kalau kita terhadap pemenuhan standar dari alat ini. Landing checknya bisa masukkan. Menjelaskan dari sini Bapak. Mohon izin menjelaskan kepada Direktur Bapak Dirjen, izin menjelaskan terkait dengan alat ini. Alat ini memiliki lebar 4 meter, jadi otomatis bisa mencakup untuk kendaraan yang besar dan tingginya bisa maksimal yaitu sekitar 4,3 meter. Jadi bisa lebih maksimal kan kendaraan 4,2 meter. Jadi di sini ada ram yang turun di kedua belah sisi di kanan dan kiri. Prosesnya akan seperti ini, ram. Gunanya ram ini untuk apa? Ramnya ini persiapan nanti kendaraan naik. Prosesnya seperti itu. Jadi di setiap ram, lot, rem, lampu berikut dengan sound level meter. Jadi persis 8 alat. Unit ini sudah persis bentuknya seperti yang ada di lajur uji berbentuk statis. Jadi kelebihan dari unit ini adalah bisa bergerak, bisa mendekati, atau berada di posisi yang strategis untuk orang-orang bisa berkumpul, yaitu si penerima pelayanan pengujian. Seperti itu Bapak. Di unit ini untuk robot, untuk lampu menggunakan robot ya.
Kalau sudah, atap dinaikkan full maksimal. Siap. Nah, berikut akan kami tampilkan untuk simulasi kendaraan pengujian kendaraan bermotor, di mana dimulai dari bisa melewati salah satu. Jadi ketika hasilnya ada emisi untuk ke side slip, dia tidak akan bisa lewati side slip. Dia harus memproseskan side slip terlebih dahulu. Baru nanti hasilnya selesai. Jadi setiap tab akan berpengaruh dengan tab berikutnya. Seperti itu. Sedang proses tadi sekitar 10 menit, Pak. 10 menit. Nanti ini sedang proses untuk proses pencetakan bukti lulus ujinya. Low battery, please charge. Rem pelan-pelan. Ya, habiskan. Oke, siap. Lanjut. Proses berikutnya. Lampu. Setelah ini akan proses lampu, karena prosesnya yang sedikit, dia akan proses lampu. Jadi pendek, karena dikarenakan pendek, prosesnya akan sebagian sampai penuh. Jadi ada lampu di sini ada robotik. Jadi otomatis mencari lampu yang kanan, berikutnya ke sound, baru lampu yang kiri. Kerja robotik. Robotik dia akan otomatis persiapan untuk klakson. Oke, lampu. Ya, lampu yang sebelah kiri dia cari. Selesai lampu, mobil akan maju untuk proses timbangan sumbu kedua. Mobil maju, timbang sumbu kedua, maju terus, stop, oke. Akan dimaju, mobil maju, timbangan dengan rem itu akan nanti menghasilkan efisiensi rem, di mana kemampuan timbangan rem, kemampuan rem dibandingkan dengan axle atau beban, seperti itu, bebannya. Nanti akan menghasilkan efisiensi yang tidak boleh kurang dari 50%. Berikutnya adalah proses uji side slip. Terus berikutnya timbangan. Timbangan depan, sumbu 1, axle 1, maju masuk pertama. Masuk ke rem sumbu 1, persiapan rem. Kenapa bentuk rem itu bentuknya roller? Dikarenakan memperkirakan atau mensimulasikan proses ketika berjalan. Jadi bentuknya roller, bentuknya berputar seperti kita sedang berjalan, baru kita lakukan rem. Kemampuan remnya adalah minimal 50% di axle. Penggerak itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah sumbu keduanya sebagai rem utamanya, yang keduanya adalah parkirnya. Ini tadi rem yang biasa, proses kedua untuk parkir. Persiapan parkir. Tarik perlahan. Sudah selesai. Mungkin maju sedikit sampai sedikit terus sampai sini aja. Sudah.
langsung proses, dihasilkan untuk proses. Punya pemikiran dulu menyangkut masalah uji perkara untuk apa dan sebagainya. Berikutnya rekan-rekan sekalian, jadi memang seperti yang saya sampaikan oleh Pak Inspektur tadi, kita ini sebetulnya di dalam Undang-Undang 22 ada amanat yang menyampaikan bahwa dalam rangka Kementerian Perhubungan untuk menjalankan kendaraan berselamatan atau safer vehicle tadi, yang kita lakukan adalah melakukan uji berkala untuk kendaraan yang wajib dilakukan, yang wajib melakukan, yaitu kendaraan angkutan umum atau kemudian kendaraan angkutan logistik. Tapi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, APM atau kemudian swasta. Nah, yang paling banyak sekarang ini adalah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Namun demikian, semenjak tahun 2019, Kementerian Perhubungan sudah demikian tegas menjamin bahwa semua uji berkala di Kabupaten Kota itu harus sesuai dengan atau komplain dengan regulasi kita. Nah, sehingga diwajibkan setiap uji berkala Kabupaten Kota harus mempunyai akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, begitu dilakukan akreditasi, ternyata dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang sekarang sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan sebanyak 310. Artinya dari 514 hanya 310 tempat uji berkala yang sekarang boleh melakukan pelayanan. Nah, yang belum boleh, yang belum mendapatkan akreditasi itu belum boleh. Kenapa demikian? Mungkin alatnya kurang, mungkin tidak punya petugas yang mempunyai verifikasi dan lain sebagainya. Nah, dampaknya seperti yang sampaikan tadi Pak Gede, terjadi gap antara kewajiban kendaraan yang harus melakukan uji dengan kemudian ketersediaan tempat uji. Nah, ini kemudian yang menimbulkan ada satu pemikiran dari Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan. Di semenjak tahun 2020 kita sudah membuat namanya adalah mobil uji keliling atau mobil uji berkala keliling. Jadi sebelum saya nanti menyampaikan, saya juga mengundang Pak Inspektur Pak Gede, karena selain Pak Gede juga adalah dari sisi tugasnya memang adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja kita, dan berikutnya juga Pak Gede ada satu pengalaman bagaimana fungsi dan peran dari light jalan ini yang dilakukan oleh kita, yang itu dijalankan oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian kita teruskan kepada masing-masing Dinas Perhubungan. Nah, untuk itu mungkin saya mengundang Pak Gede dulu untuk bisa menyampaikan ke teman-teman media. Nah, itu nanti dari saya. Silakan Pak. Cek. Baik. Ya, agak mantap lah. Baik, terima kasih Pak Dirjen yang saya hormati, Pak Direktur Sarana yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, saya Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga dulu adalah Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Jadi saya sangat mendukung ya adanya program ini dalam rangka untuk mewujudkan safer vehicles. Di dalam dekade aksi keselamatan jalan, tugas Kementerian Perhubungan adalah pada pilar ketiga, memastikan kendaraan itu berkeselamatan. Nah, secara juridis formal dan juga secara teknikal, tugas kita memastikan seluruh sarana kendaraan itu, utamanya angkutan umum, itu harus memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Nah, dalam rangka upaya itulah maka pemerintah selalu berusaha untuk mencapai tujuan itu, salah satunya melalui pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan motor itu bisa dilakukan secara statis ya, di balai-balai uji atau tempat-tempat pengujian, dan juga dapat dilakukan secara portable atau secara mobile. Nah, pada hari ini salah satunya sudah di-launching oleh Pak Dirjen, tadi kita saksikan. Semoga ini bisa memenuhi gap antara kebutuhan yang harus dilakukan dengan supply, antara demand dan supply yang harus di Menko Polhukam. Tapi kita sudah punya rekomendasi untuk perhubungan darat, laut, udara, juga kereta api. Rekomendasi menyangkut masalah
mobilitas yang nanti pembatasan mobilitas yang akan kita lakukan, dan itu juga sejalan dengan ratas terakhir yang diarahkan Pak Presiden. Pak Presiden berkehendak mungkin janganlah melakukan uji putar balik dan sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin akan kita pedomani, dan mudah-mudahan dengan rapat nanti sore ini yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam dan diikuti oleh beberapa kementerian, akan ada semakin mengerucut apa sih nanti kebijakan yang kita lakukan. Karena saya juga butuh waktu minimal mungkin awal Desember saya harus menyampaikan kepada masyarakat nanti pada saat Natal Tahun Baru. Tapi yang jelas semua sudah sepakat nanti tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 kita melaksanakan katakan penanganan ini dengan masif. Tapi bocorannya akan ada pembatasan nggak sih Pak? Karena kan PPKM level 3 lagi. Iya, semua level 3. Kalau level 3 kan ada pembatasan kan, cuman berapa persennya ini yang sedang kita godok.